Waktu Maghrib ini adalah sebuah adaptasi cerita yang pernah dibikin film pendeknya di YouTube dan saya pernah nonton filmnya. Pak Sunil Samtani dari Rapi Films menawarkan saya proyek ini, lalu kemudian Pak Sunil memberikan kebebasan pada saya untuk mengolahnya menjadi cerita yang horor. Jangan terlalu nunduk, tapi kamu nggak salah matanya dia terus kayak kamu puk. Waktu Maghrib ini bercerita tentang teror sesosok makhluk halus yang mendatangi sebuah desa yang bernama Desa Jati Jajar dengan kondisi desa yang awalnya baik-baik saja pada masa menjelang Maghrib hingga masa di mana pagebluk terjadi, dan pada saat Maghrib menjelang orang-orang ketakutan untuk keluar pada saat Maghrib karena teror yang melanda desa itu semakin menjadi-jadi. Ini tuh situasinya lagi gawat, Dok. Bondan sama Adi saja belum ditemukan loh. Iki mesurup. Waktu Maghrib ini yang menceritakan kalau memang kita tuh nggak boleh keluar di saat Maghrib. Karena di waktu Maghrib itu banyak setan-setan berkeliaran. Banyak yang mengatakan supaya anak-anaknya pada masuk ke rumah, jangan keluar waktu Maghrib. Kalau kita mau sholat ke masjid, gimana? Datanglah ke masjid lebih awal. Kalau bisa sebelum azan. Sekalian, kalian bisa berlatih disiplin. Kalau nggak mau disinggung ke horor-horornya ya memang benar gitu. Kita harus disiplin dalam waktu. Di film ini menceritakan tentang apa yang akan terjadi kalau anak-anak di waktu Maghrib itu bermain dan akhirnya mereka diteror dengan hal-hal yang terjadi di waktu Maghrib. Yang menarik dari cerita Waktu Maghrib ini, perspektif kita akan masuk ke dalam anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil dalam cerita ini akan membawa kisah-kisah horor yang kemudian diletakkan lewat perspektif anak-anak kecil. Ini yang jadi menarik gitu. Sejauh ini cukup jarang cerita-cerita horor yang dipersepsikan lewat perspektif anak kecil gitu. Nah, saya mencoba untuk mengangkat cerita ini dari sudut pandang anak-anak. Bagaimana kemudian anak-anak ini harus memecahkan kasus orang-orang yang hilang, teman-temannya yang hilang. Bahkan bagaimana anak-anak ini harus mengatasi situasi-situasi yang terjadi di dalam desanya yang diteror oleh sesosok makhluk halus yang berusaha untuk mengambil raga anak-anak kecil dalam hal ini yang ada di desa mereka gitu. Ini tentang perjuangan anak-anak kecil untuk menyelamatkan teman-teman mereka dari hal-hal menyeramkan yang melanda desanya pada saat langit memerah. Proses praproduksi Waktu Maghrib ini tidak terlalu lama, tapi tidak terlalu pendek juga gitu. Jadi kalau bicara membaca naskahnya seperti apa, sebenarnya saya ikut mendevelop juga ceritanya bersama Mas Aga, Mas Ogi. Kami mendevelop cerita ini 1 bulan atau 2 bulanan gitu. Kemudian kami saling melempar ide dan akhirnya naskah ini menjadi solid sih gitu. Nah, itu menjadi tantangan yang besar bagi saya karena memang ini pertama kalinya bagi saya gitu, dan memang medium layar lebar itu selalu menjadi medium sangat penting bagi semua tim yang terlibat dalam proyek ini gitu. Ini hari pertama syuting kita ini berjalan dengan lancar sampai dengan hari terakhir tidak ada halangan apapun. Sekarang kita jaga dan mari kita berpikir, berkarya dan bersenang-senang. Mari teman-teman kita mulai syuting Waktu Maghrib. Wah, horor yang berbeda gitu. Aku bacanya kalau menurut aku kayak sangat menarik sekali. Tapi kamu jadi galak banget, Neng. Oh nggak apa-apa, kapan lagi gitu. Terus kayak pas aku tahu karakternya berhijab, ini bukan project pertama aku pakai hijab gitu. Cuman ini aku bilang film pertama aku dengan pakai hijab dengan karakter yang sangat amat galak, bertolak belakang sekali dengan karakter pribadi aku. Aku siapa yo tebak dengan seragam ini. Aku sekarang lagi jadi hantunya Buworo, tapi aku nggak mau ngaca. Sekarang lagi kerjain kakinya juga dibikin serem. Kalau misalnya Saman, dia itu pemulai masalah gitu. Awal semua orang bisa tahu tuh gara-gara kesurupan juga, terus dia juga tiba-tiba bunuh Samiu, terus dia dikejar-kejar warga juga. Akhirnya
mereka ngejar baru yang lain kayak pembuka gitu loh. Nah, di make upin kayak urat-urat gini nih. Ini kayak urat sebelah juga sama. Mati luwe becek kanggo kowe. Waktu awal dikasih tahu tentang karakternya Bu Ningsih itu sangat bisa dibilang mengerikan, bisa dibilang sangat menantang karena dia itu punya dua sifat yang sangat berbeda. Kayak misalkan dia itu harus terlihat anggun, baik, berpendidikan di depan Pak Lurah, di depan warga-warga yang ada di Jati Jajar gitu. Tapi sedangkan dia punya misteri di balik keanggunan dan kepintarannya dia itu. Bu Ningsih itu karakter di mana dia tuh benar-benar plot twist gitu. Bu Ningsih awalnya dia jadi guru baik, tiba-tiba di akhir dia mulai nunjukin hal-hal yang curigain. Dari yang awal dia datang, Ayu ngelihat tangannya Bu Ningsih itu udah luka dan itu Ayu udah mulai curiga dengan Bu Ningsih. Ayu itu kan juga salah satu karakter yang kayak anak paling pintar di sekolah, kesukaan idolanya para guru gitu. Ada satu momen di mana waktu itu Bu Ningsih reading sama Ayu, itu katanya sih Ayu ngeri beneran sama Ningsih gitu. Jadi kayak ini kan baru reading ya, gimana nanti di set. Bu Ningsih cukup membuat kita kaget. Kita nggak tahu kalau memang di akhirnya itu Bu Ningsih adalah salah satu jin yang berbahaya di film ini. Mau mengusirku dengan jari buntung? Tidak bisa. Temanmu sudah usai. Tiba-tiba Karta tuh kayak memberikan sesuatu clue ke Ayu yang mungkin harus dia hati-hati sama Ningsih. Kek no cimati ke guru barumu. Andri ngebikin sosok Karta itu tuh bener-bener beda banget dari dirinya sendiri. Tantangannya banyak gitu, tantangan untuk karakter Karta ini. Langsung mulai riset, kemudian cari-cari seperti apa sih Karta gitu ya. Orang yang selama ini dikucilkan, orang yang selama ini sering dipandang sebelah mata sama warganya, yang selalu dianggap pembawa sial, pembawa hal-hal yang nggak baik gitu ya. Seperti apa sih kira-kira orang yang tinggal di lingkungannya seperti itu gitu. Iki kowe tok sing masang. Koro-koro kowe anakku kesurupan. Ayo. Waduh, sakar Pak Hasan. Menurut aku peran Karta ini adalah salah satu peran penting di film ini. Karena dia yang membawa cerita, dia juga yang ngasih jimat ke Ayu. Dia yang tahu itu Bu Ningsih itu adalah Umu dan lain-lain. Saya dengan para pemain itu benar-benar bertemu dengan sangat intens gitu untuk reading, untuk membreakdown karakter-karakter mereka, melatih gestur mereka. Nah itu ada proses olah karakter yang memang membutuhkan waktu gitu. Jadi ada banyak hal-hal detail yang harus dikondisikan ke para pemain gitu. Jadi pada saat proses pengembangan karakter itu antara saya dengan acting coach Mas Agus Kencerot juga para pemain gitu. Kita benar-benar diskusi bagaimana kita bisa mengemas para karakter ini untuk menjadi karakter yang memang saya perlukan di film ini. Gitu. Saat ngulik pun juga menjadi sesuatu hal yang lebih seru, bukan lebih sulit gitu. Jadi kayak enak Ningsih diapain ya, oh begini, oh begitu. Dan mungkin kalau kesulitannya si Ningsih ini punya berbagai macam emosi yang harus ditunjukkan ke orang-orang di sekitarnya gitu. Waktu itu make upnya belum gini, rambutku masih pendek, kumisnya juga belum ada, jadi kayak aku nyoba suaraku yang segini, terus kayak aku cempreng, aku berat, aku serak, aku coba semua itu akhirnya dapet yang nanti akan kita tonton itu suara Karta. Menurutku yang paling pas adalah itu gitu. Karakter di film ini yang sering ketemu sama Woro gitu ya, Saman, Adi, dan Ayu gitu. Karena aku harus memberikan warna yang sangat berbeda dan jelas kontrasnya gitu antara Saman, Adi, dan ke Ayu. Itu challenging sih buat aku, karena kayak di satu scene yang sama aku harus berubah emosinya seketika gitu. Penonton tuh harus berasa gitu perbedaannya nanti pas nonton. Tantangan yang pertama adalah scene kesurupan. Sebenarnya kalau kita kesurupan dibuat-buat kan juga jelek. Jadi harus ngambil inspirasi dari YouTube, dari orang-orang kesurupan beneran. Adi!
di set sungai. Itu seru banget. Itu challenging banget sih karena airnya juga dingin. Itu malam-malam dan waktu itu juga sempat kaki aku kena batu. Jadi agak kesusahan juga di waktu itu. Si Karta ini kan menurut analis aku tuh dia hidupnya lama di hutan gitu ya, sendiri. Udah aku izin sama teman-teman produksi, aku butuh tidur di sana. Aku masuk tuh ke dalam gubuk Karta, itu kan sudah di set sama anak art. Pas aku taruh petromaknya, set, aku lihat di meja gitu ya, udah ada sesajen, daun-daun, foto-foto tua gitu kan, kayak wah ini, terus ada tengkorak kerbau atau apa gitu kan, wah ngeri banget kan aku pas aku balik di belakangku tuh ada kayak boneka bayi gitu yang udah jelek banget, hancur di dalam. Kayak aku coba tidur tuh, akhirnya cuma bisa dengar suara-suara angin, suara pohon tabrakan gitu ya. Wah kan, diomongin langsung anginnya datang. Terus yang aku lakukan adalah pas tidur itu aku duduk di depan, aku nembang. Aku rasa tuh kayaknya nembangnya bakalan dipakai nantinya gitu ya, tapi emang itu nggak ada di skrip, cuman itu emang hasil riset yang aku pakai. Aku nembang, nggak tahu kenapa tiba-tiba semakin lama aku makin nembang, vibe sama hawanya tuh kayak makin serem kan. Terus ya udahlah aku terima aja gitu. Terus ya ternyata tapi aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Ya waktu itu hari pertama syuting, terus malam Jumat, terus aku di make up jadi saman yang udah membusuk. Habis itu juga pakai poci, malam-malam di pojokan ya kan, serem. Terus dipakai ulet. Ya udah sih serem banget lah. Itu aku sampai rumah tuh kayak mandi, sampai sabunnya banyak banget soalnya di muka aku tuh pakai make upnya juga kayak pakai silikon gitu. Habis itu juga di sini aku ditaruh ulet kayak bener-bener literally kayak ulet hidup gitu di sini terus di muka juga di situ. Ngomong apa jawab? Jangan. Ada satu karakter makhluk halus yang muncul dalam Waktu Maghrib ini. Kami mengambil namanya dari mitos yang ada di masyarakat, yaitu Jin Ungu Sibian gitu. Hai, perkenalkan nama saya Jin Ungu. Aku adalah kita adalah satu. Sebenarnya memang pada proses kreatif bagaimana kami menciptakan karakter ini menjadi sangat kompleks karena kita memang harus meriset siapa sesosok Jin ini gitu. Waktu pertama kali untuk fitting di Jakarta, itu kan masih proses cetak wajah sekitar 3 jam. Itu baru make up, belum wardrobe-nya. Wardrobe-nya itu hampir 1 jam, jadi total 4 jam. Tapi begitu take, udah produksi di lokasi, pemasangan hanya 2 jam. Bayangkan, make up-nya luar biasa, kerja keras. Salut buat make up dan tim wardrobe-nya. Tapi kemudian seiring berjalannya syuting, kenapa jadi sangat menarik banget ya? Dan menarik tapi mengerikan. Itu padahal situasi itu tidak diduga-duga karena kita syuting bener-bener orangnya bawel-bawel. Terus syutingnya juga sangat tidak ada yang mistis-mistis gitu. Lebih yang kayak kita happy-happy gitu. Tapi kok ada sesuatu yang seru yang terjadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Aku udah kerasa Pak Heru, jenengan ini wes aneh waktu itu. Suara aku biasa aneh. Energi yang muncul dalam karakter itu tuh membuat kami jadi sangat percaya bahwa karakter ini hidup dan ada dan membuat kami ketakutan ketika syuting. Jadi kami sangat-sangat takut ketika membuat adegan bersama Jin Ungu Sibian. Ya aku bilang, bukan saya itu Mas, bener serius. Aku nggak bisa gitu. Kebetulan ini film horor, jadi kok agak creepy beneran juga gitu loh rasa-rasanya. Dan ternyata memang bener gitu loh, banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang kita lihat bahkan kita rasakan. Tapi alhamdulillah sih untuk aku pribadi aman, tidak ada gangguan gitu. Cuman kejadian mistis tuh benar adanya ternyata kawan. Mengerikan. Wow. Serem. Suara
Syuting ini adalah syuting yang sangat menantang bagi saya karena ini menjadi film panjang pertama saya dan juga film horor pertama saya gitu. Jadi saya memang sudah dekat dengan thriller, action, tapi saya belum pernah mengerjakan yang benar-benar horor gitu. Dan ini proses yang menyenangkan sekaligus menakutkan gitu. Karena menyenangkannya adalah saya punya tim yang solid, saya punya tim yang menyenangkan yang bisa membuat situasi, menciptakan film horor dengan situasi yang komedi gitu. Fokus ya. Oke, sampai ketemu lagi project. Sekali lagi. Belentong-belentong gitu. Katanya kali-kali belentong gitu. Pak, contohnya satu, Pak. Makasih ya. Jadi kalau bicara soal cerita horor, sepanjang produksi ini banyak sekali cerita horor dan kami menyikapinya dengan senang dan takut. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian, bantuan kalian, sehingga proses film panjang pertama saya horor ini bisa terselesaikan dengan menyenangkan, dengan bahagia. Dari hari pertama sampai hari sekarang itu memang banyak hal yang sangat berat yang kita alami di proses ini, tapi ternyata teman-teman mampu memberikan energi-energi yang benar-benar maksimal, energi-energi kebahagiaan, sehingga seseram apapun adegan yang kita bikin termasuk hari ini kita masih bisa menyikapi dengan tertawa, bahagia, seneng, kerja bareng sama teman-teman itu benar-benar sangat menyenangkan gitu. Harapnya waktu ini akan membawa kita ke level lain yang akan lebih baik dari sekarang gitu. Terima kasih atas kerja bakti kalian, terima kasih atas kerja ikhlas kalian, terima kasih atas dedikasi kalian. Dengan ini saya nyatakan waktu maghrib is over. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan keluar pada saat maghrib menjelang. Lebih baik di rumah atau sholat di masjid.